Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustin Mariani, NIM D619913. Saya akan menjelaskan postes praktikum pemrograman komputer 2020 yang mencakup materi dari modul 1 hingga modul 4. Yang pertama yaitu modul 1, Python dasar. Pengertian Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dewasa ini telah menjadi standar dalam dunia komputasi ilmiah. Python merupakan bahasa pemrograman open source multi-platform yang dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Pada kebanyakan sistem operasi Linux, bahasa pemrograman ini menjadi standarisasi untuk disertakan dalam paket distribusinya. Selanjutnya yaitu kelebihan Python. Yang pertama, Python relatif mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lain. Lalu, Python merupakan bahasa multifungsi. Penulisan kode pada Python lebih efisien dibandingkan bahasa lain. Python kaya akan dukungan library pustaka standar. Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain, dan Python mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Lalu kekurangan Python. 1. Beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan kemampuan Python. 2. Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile atau Android iOS. 3. Hampir mustahil untuk membuat game 3D grafis tinggi menggunakan Python. 4. Memiliki keterbatasan dengan akses basis data. 5. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. 6. Python memberikan tingkat efisiensi dan flexibility trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Lalu, pengertian flowchart dan algoritma. Flowchart merupakan penggambaran dari grafik langkah-langkah atau bagian yang memperhatikan urutan-urutan prosedur dari suatu program dan hubungan antara proses beserta bentuknya. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Skrip program pengulangan. Pada program pengulangan saya menggunakan for dan while. For i in n digunakan untuk melakukan proses pengulangan data. Nah, apabila kita menginputkan i, maka yang tercetak adalah X, yaitu sebesar 200.000. Dan while true digunakan untuk mengulang suatu perintah program selama pernyataan tersebut benar. Apabila kita menginputkan data sudah, maka pernyataan tersebut benar dan akan terus berulang. Namun di sini ada perintah break, artinya stop. Dan apabila kita menginputkan selain sudah, maka pernyataan tersebut salah. Selanjutnya yaitu skrip program pengandaian. Program pengandaian di sini ada if, elif, dan else. If and in y digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi. Ketika kita menginputkan y, maka pernyataan tersebut benar dan akan mencetak baiklah Anda mendapatkan KTM. Lalu elif prodi sama dengan 2 digunakan untuk membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Di sini apabila kita memilih prodi sama dengan 2, maka yang terpilih adalah teknik sipil. Else, print, maaf, nomor tidak ada pada pilihan. Else digunakan apabila terdapat kondisi yang berlawanan dengan kondisi if. L digunakan diberi iringan dengan if. Nah, apabila kita menginputkan nomor selain nomor yang tidak ada pada pilihan if, maka pilihan tersebut salah dan akan tercetak, maaf, nomor tidak ada pada pilihan. Tipe data. Salah satu tipe data yang saya gunakan adalah tipe data string, yaitu yang berfungsi menyatakan karakter atau kalimat, bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain yang diapit oleh tanda petik 2 atau tanda petik 1. Contohnya di sini adalah print, sekarang kamu ingin menjadi mahasiswa UMS. Selanjutnya, operator yang saya gunakan yaitu operator penugasan yang berfungsi untuk memodifikasi nilai ke dalam sebuah variabel. Di sini contohnya adalah nilai sama dengan A, yaitu memberikan nilai di kanan ke dalam variabel yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya yaitu model 2, Python GUI dengan PySet 2. Pengertian GUI, Graphical User Interface, adalah digunakan untuk menunjukkan perangkat antarmuka dengan sistem aplikasi yang melibatkan user-friendly gambar daripada perintah teks yang membosankan. GUI datang untuk menyelamatkan banyak orang antarmuka command line yang selalu ditambah dengan kurva belajar yang curam. Karena belajar dan menguasai perintah membutuhkan banyak usaha karena mereka sifat tidak intuitif. Pengertian PySet 2, nama proyek adalah Kitty untuk Python dan nama modulnya adalah PySet 2. PySet dikembangkan untuk Kitty 4, sedangkan ketika port dibuat untuk Kitty 5, namanya diubah menjadi PySet 2 untuk menyeratkan
bahwa itu adalah versi yang terbaru. Di sini saya membuat program perhitungan gaji karyawan. Dapat dilihat ya tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya membuat key label dengan nama karyawan, jabatan, gaji, tunjangan, dan total gaji. Selanjutnya, pada nama karyawan saya menambahkan key line edit agar data dapat diedit atau dapat dirubah. Dan pada jabatan saya menambahkan combo box agar kita dapat memilih data sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Lalu pada bagian gaji, tunjangan, dan total gaji saya juga membuat key line edit. Nah, di sini ada tombol count dan tombol back. Tombol count ini berguna untuk menghitung dan tombol back ini berguna untuk kembali. Nah, ini adalah perintah untuk membuat tombol count dan back tadi. Lalu di sini ketika pada combo box tadi, ketika kita memilih manajer, maka nanti hasilnya adalah akan menemukan 5 juta. Lalu untuk perhitungannya, yaitu di sini gaji sama dengan float save line 3, tunjangan sama dengan float save line 4, total sama dengan gaji per tunjangan kali gaji dan akan ditampilkan pada save line 5. Lalu kita akan menginputkan datanya. Nah, langsung saja kita masukkan lalu kita hitung. Nah, hasilnya sudah ada. Selanjutnya modul 3, web statis dengan Django. Selanjutnya pada CMD kita ketikkan seperti ini untuk membuat project baru. Kita beri nama project baru tersebut dengan nama Procom. Lalu masuk pada CD Procom, lalu di run server. Nah, lalu kopikan link yang berada pada sini. Kita buka browsernya, lalu paste. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka ini sudah berhasil ya. Di bagian folder Procom ini, kita tambahkan folder baru dengan nama templates. Nah, lalu kita membuat file baru, kita save dengan nama home.html. Lalu kita ketikkan HTML, lalu tab. Pada bagian setting, kita tuliskan template di bagian sini. Udah, lalu kita save. Lalu kita akan membuat file baru bernama views.py. Lalu pada bagian views kita ketikkan script seperti ini. Selanjutnya pada URL sdpy kita ketikkan include, lalu from import views, lalu URL r tanda petik topik $views.home. Nah, lalu kita refresh. Nah, sudah berubah ya, judulnya menjadi Procom.
Selanjutnya kita buka CMD-nya. Sekarang kita akan membuat sebuah app. Lalu kita ketikkan python manage.py startup kontak. Nah, pada bagian URLs-nya kita tambahkan URL untuk kontak. Kontak, lalu koma, include kontak URLs. Nah, lalu pada bagian setting kita tuliskan tab-nya yaitu kontak, lalu save. Pada views kita ketikkan seperti ini, kita silang aja. Lalu selanjutnya kita membuat folder baru yang bernama templates. Lalu pada templates ini kita membuat folder dengan nama kontak, dan file di dalam kontak kita save dengan nama kontak.html. Lalu kita buat folder statik agar nanti dapat mengkoneksikan gambar atau link lainnya. Pada setting kita atur seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan script HTML-nya. Di sini ada load static yang berguna untuk mengkoneksikan gambar maupun dokumen CSS dari folder static. Nah, ini ada doctype HTML merupakan tag yang menunjukkan bahwa ini adalah dokumen HTML. Ada pula HTML adalah tag pembuka dari dokumen HTML. Ada head yaitu bagian kepala. Nah, pada bagian kepala halaman ini saya beri judul Procom, dan saya juga menambahkan gambar dari folder static. Lalu saya mengkoneksikan dengan dokumen CSS-nya. Di sini ada body yaitu bagian inti. Yang pertama itu kelas menu. Di sini ada beberapa submenu yang saya beri nama, yaitu ada home, ada about, hampers by me, our team, product, contact, dan dashboard. Lalu selanjutnya ada kelas com. Di sini ada tulisan greetings, welcome to hampers by me. Lalu ada kelas food. Yang ada alamat kantornya. Lalu pada bagian footer saya menuliskan copyright NKP Andini Agustin Maryani D6199133. Selanjutnya saya akan menjelaskan script CSS-nya. Di sini ada bintang itu digunakan untuk memberikan style pada seluruh elemen. Lalu ada margin dan padding digunakan untuk mereset ulang seluruh properti-properti yang telah disetting oleh browser. Nah, di sini ada background image, yaitu digunakan agar backgroundnya menggunakan gambar. Lalu ada background color, yaitu digunakan untuk memberi warna latar pada salah satu bagian halaman HTML. Di sini juga ada color coklat, yaitu untuk memberikan warna tulisan dengan warna coklat. Lalu background color putih.
Nah, pada bagian kom ini, background image-nya linear gradient, artinya samar-samar. Ada pula text elegant center agar teks berada di tengah. Modul 4, web dinamis dengan Django. Pengertian database. Konsep dasar dari database adalah koleksi dari data-data yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi, yaitu diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu, serta dihapus. Manfaat database: mempermudah pengelompokan data, mencegah data ganda, mempermudah pengelolaan data perusahaan, menjaga kualitas data, meningkatkan kinerja aplikasi, menjaga kerahasiaan data, dan yang terakhir memudahkan berbagi data. CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Pembuatan CRUD sangat diperlukan dan menjadi dasar dari setiap jasa pembuatan website. Yang pertama yaitu Create. Ketika Anda membuat konten baik berupa tulisan, foto, atau audio, maka Anda sedang membuat sebuah data baru. Langkah tersebut adalah Create. Yang kedua yaitu Read. Teknologi website seperti HTML dan CSS adalah kemampuan seseorang membaca konten website melalui bahasa programnya. Yang ketiga yaitu Update. Yaitu proses ini adalah langkah mengedit sebuah data bila dianggap perlu. Dan yang terakhir adalah Delete. Dari namanya adalah sudah ditebak bahwa fungsinya adalah untuk penghapusan data jika diperlukan. Pada bagian form.py kita ketikkan nama-nama kolom untuk di tabelnya nanti. Lalu pada bagian urls.py di sini terdapat URL create, yaitu berfungsi untuk membuat data. Dan ada pula URL delete, yaitu yang berfungsi untuk menghapus data, dan URL update, yaitu untuk merubah data. Lalu pada bagian views, di sini terdapat request dari ID-nya. Lalu pada script HTML-nya, di sini ada script akun form as tabel yang berguna untuk membuat tabel dari form akun tadi. Dan ada pula tombol send dan tombol cancel. Dan saya juga membuat tombol delete dan update yang akan dikoneksikan pada dashboard. Manfaat web dinamis: 1. Sebagai sarana informasi yang lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Mempermudah customer dari perusahaan untuk mengakses sistem informasi perusahaan tersebut. Memperluas jangkauan promosi sesuatu. Dengan memiliki website, maka produk kita lebih bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya pengguna internet. Dan yang terakhir, bisa menjadi media tanpa batas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.